saudara, mungkin kalau dipikir pakai akal manusia, banyak kondisi kita yang rasanya gak enak. Mungkin kita banyak ngalamin kekhawatiran, kita ngalamin takut, kita ngalamin cemas. Tapi lewat lagu ini Tuhan mau ingetin, kalau kita gak pernah berjalan sendiri, kalau Tuhan selalu setia dan janjinya akan digenapi dalam hidup kita, amin. Janji terbaiknya akan terjadi di hidup setiap kita, di waktu yang tepat.
sana, ada di sana. Oh Yesus, mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Ku mau berserah kepada janji-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau yang ku percaya Tuhan. Ku yakin Kau bekerja Tuhan, ku yakin Kau campur tangan Tuhan. Ku mau percaya, ku mau percaya. Hanya Yesus yang dengar setiap doaku dan peduli akan segalanya. Dia peduli. Haleluya. Kami mau persembahkan Tuhan, persembahkan syukurku, persembahkan hidupku Tuhan. Walau dalam kelemahanku, aku akan memuji-Mu. Haleluya, bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Yesus, hanya Engkau sumber kekuatanku. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Bahwa mulut kami selalu memuji Engkau ya Tuhan. Dan selaras dengan itu hati kami juga memuji Engkau. Bukan sekedar mulut tetapi hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau begitu baik ketika kami hari ini boleh ada di tempat ini bersama-sama memuji Engkau. Biarlah pujian kami itu menyenangkan hati-Mu. Biarlah pujian kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebab kami tahu ya Tuhan, dari-Mulah segalanya, oleh-Mulah segalanya, dan kepada-Mulah kami kembalikan segala kemuliaan. Karena Engkau Tuhan kami, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan, kalau sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ada satu kesempatan di mana kami boleh duduk diam di kaki-Mu. Maka ya Tuhan, kami menyerahkan hati kami kepadamu, membersihkannya dari semua yang tidak baik di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengusir semua yang ingin mencuri firman Tuhan dari mata kami, dari telinga kami, dari hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siaplah kami untuk ditanami benih firman Tuhan yang baik itu, sehingga akan berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengusir semua yang najis yang masih ada dalam ruangan ini. Kami usir semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya firman-Mu itu benar-benar dapat diterima oleh kami. Firman yang telah Engkau sediakan bagi kami semua pada pagi hari ini. Dan kami panggil para malaikat Tuhan untuk mengawal ruangan ini. Sehingga tidak ada satupun yang sanggup mengambil firman Tuhan itu dari hati kami, dari pikiran kami dan dari semua jiwa kami. Terpujilah nama-Mu. Mari pakailah mulut dan lidah hamba-Mu ini ya Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba bersembunyi balik besarnya nama-Mu. Hanya Engkau yang terlihat. Bukan hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekali lagi saudara silahkan duduk. Shalom semuanya. Masih ingat dengan saya ya, mudah-mudahan ingat. Ini ada pendeta kampung di sini ya, dari Hargelis, puji Tuhan bisa bertemu dengan saudara semua. Selamat tahun baru dulu, Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara, saya berharap sekali bahwa kita mengerti apa sih yang ingin Tuhan pakai dalam hidup kita, karena kita masih hidup. Beberapa waktu yang lalu, saya punya grup namanya Cucu Lim, saudara ya. Cucunya oma saya itu. Sebagian di Amerika, sebagian di Eropa, sebagian di sini di Indonesia. Kami ngobrol-ngobrol soal kanker. Nah, saudara saya yang di Amerika, suaminya itu pendeta IFGF. Dan dia harus operasi kanker payudara. Di situ semua komentar ya. Terus ada juga sepupu saya yang di Semarang, dia pernah kanker ovarium. Terus setelah operasi, dia bilang saya udah gak mau kemo-kemoan. Sebab si Eng itu yang di Amerika bilang nanti habis ini di kemo, di apa. Kata si Ju, temen saudara aku itu. Kami sebaya saudara, Eng itu, saya dan si Ju. Ju itu bilang, udah gak usah di kemo. Pakai aja daun sirsat. Nah, herbal daun sirsat katanya gitu. Ya udah. Saya 11 tahun minum daun sirsat enggak tumbuh lagi tumornya. Kata dia ya. Terus komentar apa lagi udah panjang, baru saya ngomentar di bawah. Ya, herbal, tidak herbal itu tergantung. Ada orang yang sembuh karena herbal, ada juga yang tidak, saya bilang. Itu ibu, istri ketua sinode saya di sini, di GKKD, dia kena kanker payudara dan dia sama sekali tidak mau berhubungan dokter. Dia pakai herbal terus, dia pakai macam-macam herbal, sampai ibu itu dulunya gemuk. Karena di herbal terus, jadi dia makan juga, minum jus, ini, nggak boleh makan sembarangan, kurus kering. Sampai saya waktu semua orang nggak boleh nilik. Ini orang GKKD juga orangnya militan ya. Pokoknya nggak boleh nilik itu juga. Terus waktu pertama saya menilik, akhirnya tilik dia tuh tadinya juga udah nebeng sama murid ininya. Kalau di GKKD itu ada pemuritan tuh anak buahnya masing-masing. Saya nebeng. Waktu itu Linda masih hidup. Linda juga kanker payudara, dia kanker payudara tapi yang itu kurus kering. Terus jadi hati lah ini kok kayak orang kurang makan gitu loh. Kurusnya luar biasa sampai saya nggak bisa membayangkan wajahnya yang dulunya gitu. Suaranya saja yang saya kenal. Nah saudara, terus kami sering sharing di situ. Dia herbal seperti itu, akhirnya didosok, akhirnya dibawa ke dokter di Malaysia. Aku bilang, di Malaysia dia bilang, ini mah bukan karena kankernya, kelaparan. Nah saudara, ada orang Indonesia kelaparan nih gara-gara. Karena makanya herbal terus ya, daun, api beruang, tahu dapat dari mana tuh beruangnya, saya juga kurang jelas nih beruangnya siapa lagi yang dimakan sama dia ya. Apa segala macam. Saya melong aja, kok ada ya herbal-herbal yang kayak gitu nih ya. Saya dokter tapi saya nggak tahu. Terus saya bilang, itu kanker payudara cuma 2 tahun. Waktu dia sampai di Malaysia, diperbaiki gizinya, sempat gemuk sedikit, tapi dia sudah nggak ketolong gara-gara kelaparan.
Bener-bener bukan gara-gara kanker, gara-gara kelaparan. Saya bilang itu herbal terus, nggak lulus, saya bilang. Nah, Linda sendiri itu pertama sesudah di operasi payudara, dia herbal. Minumnya Kangen Water. Waktu itu di Hercules belum ada. Pergi ke Karawang, nyari Kangen Water. Bajakah dimakan. Ini teman-teman di sini nyariin bajakah itu yang lagi populer. Bajakah dari Kalimantan. Terus daun sirsat dikirim dari saudara saya juga dari Jakarta sekarung. Terus apalagi saya aja yang bikin obatnya mabok, saudara. Apalagi dia yang minum, makanya dia minum. Aduh bosan, belum buahnya sehari, jeruk sekilo, apel, sirsat, bukan sirsat, apa namanya itu? Buah pir, waduh itu kilo-kiloan setiap hari. Sampai dianya blenger, aduh sudahlah mami lah tobatlah, belum obat dokter, aduh. Terus saya bilang, meninggal juga saya bilang, walaupun pakai herbal. Jadi gini saya bilang sama saudara saya semua. Kalau masih hidup sekarang berarti melayani Tuhan. Disuruhnya begitu. Terus bersyukur. Kalau meninggal ya bersyukur saya bilang. Wong ketemu sama Tuhan Yesus kok gak bersyukur. Pada takut jangan mati dulu, jangan mati. Loh, wong setiap kita kebaktian pujilah Yesusnya gak kelihatan di sini. Giliran mati kita ketemu sama dia. Terus kita mau ketemu, jangan. Katanya kangen. Gimana sih? Orang tuh gak bener ya, kita tuh ya gak bener sama sekali. Kirain di rumah sakit jangan, aduh dokternya mana aja, semua herbal ini semua dimakan ya. Supaya gak lekas mati. Padahal sebenarnya aku mujimu Tuhan, kangen, ku rindu engkau Tuhan, ku rindu dengar suaramu Tuhan. Yang di sini ini suaranya saya yang Bapak Ibu dengar, bukan suaranya Tuhan ya. Secara begitunya ya. Nah, walaupun Tuhan di sini lewat saya, tapi suaranya Tuhan kayak apa persisnya kita kan nggak tahu kan. Orang Israel itu loh yang pernah dengar suaranya Tuhan. Terus ngomongnya, aduh jangan ya suara Tuhan, aduh serem banget kayak gitu. Udah Musa, lu aja deh yang dengerin suaranya Tuhan lah. Kalau saya aduh gemeteran denger suara Tuhan, serem. Kayak desau air bah, kayak geledek, kayak apa. Udah kita belum pernah denger. Kita bilang rindu Tuhan, giliran sakit. Jangan Tuhan, jangan. Aduh saya belum kawin, yang sudah kawin saya belum punya anak, yang sudah punya anak belum punya cucu, yang sudah punya cucu belum apa lagi, nggak tahu banyak alasan. Kalau bisa tuh jangan mati-mati Tuhan, saya pengen kayak Adam 900, nggak tahu umurnya 900, rentak. Nggak usah 900, 90 aja udah nggak karuan mukanya ya, maaf ya yang ada yang 90 di sini. Tapi benar-benar mukanya udah maaf ya jelek, ya maaf lah. Nanti kalau saya umurnya 90 juga jelek saudara. Jangan dipikir kita cantik terus ya. Kita semua keriput, kita semua alat-alat dalam juga keriput. Kemarin lagi ngomong kalau makan tuh sekarang keselak ya. Bisa ya, iya dulu waktu emak saya kalau cerita, iki piye ya bagaimana ini ya. Aku ini sekarang kalau makan keseretan. Minum lagi. Aku ngeliatin cucu-cucunya ketawa-ketawa. Alasan aja yang minum aja pakai seret-seret. Giliran kitanya udah pada mulai tua. Alah iya bener aja ya. Kalau makan kayaknya kok di sini terus ya. Nah saya ingat Lisian ini habis ke rumah saudara ya sama Ibu Ling. Dia bawa mie kesayangannya saya ya. Mie Lampung dari Batu Nunggal. Dia bawa 3. Nah saya waktu dia datang sama Ibu Ling makan ayam gorengnya Hercules. Dia pulang karena saya senang makan mie, saya mau makan mie Nunggu sore kayaknya gak sabar nih makan mie ya. Jadi dia pulang jam 3, setengah 3 ya. Setengah 4 sekalian aja deh kenyangnya kata saya mau makan mie. Saya makan mie ya, kok kenyang ya separuh ya. Tapi mie itu lezat sekali buat saya ya. Jadi saya tidak rela itu dibuang ya. Maka saya makan sambil nonton TV pelan-pelan ya. Aduh sampai segini sampai malam nih ya. Mie-nya kayaknya di sini terus ya. Terus saya ketawa, aduh emang dasar faktor U ya. Belum keseleknya nih. Kalau makan sekarang saya penggemar pedas tapi kalau makan sambal, wah bisa keselek. Itu mau umur 900, aduh udahlah orang-orang tuh. Kenapa kalau kita rindu Tuhan, begitu Tuhan bilang, ayo pulang anakku. Ayo senang, ayo Tuhan, sekarang Tuhan, kan gitu. Jadi saya bilang sama saudara-saudara saya itu,
Kalau kamu mati juga saat ini, bersyukur karena bertemu dengan Tuhan. Terus perbincangan soal itu berhenti saudara ya. Mau herbal kayak mau obat apa kayak berhenti. Nah itulah kita saudara, kita manusia seperti itu. Kita pengennya umur panjang ya. Kalau dinyanyiin ulang tahun, panjang umurnya seneng banget. Terus yang disebut-sebut panjang umur terus ya. Kalau saya nggak mau dinyanyiin panjang umur, saya bilang cukup umur aja. Kalau panjang umur barangkali nanti kemana-mana. Saya sudah merasakan saya sekarang tahun ini 65 saudara ya. Nah itu udah mulai apa ya, gak bisa terlalu cepat kayak waktu muda. Jalan juga lama ya. Saya makan tadi saya bilang keselak. Terus kalau apa gak bisa lari cepat ya, memang sudah gak bisa lari lah. Kalau saya bilang sih udah kurang lincah, nggak kayak dulu gitu ya. Belum lupanya, sukaan lupa ya. Udah berangkat, HP ketinggalan. Wah HP itu kalau ketinggalan kita udah kayak masa perang, tidak boleh ketinggalan senjata. Ya HP zaman sekarang ini. Waduh saya udah sampai mau pulang lagi, saya mau ke JTS. Aduh saya pulang lagi, udah pulang lagi setengah jam itu bolak-balik gara-gara HP. Padahal saya kalau pergi-pergi saya buka tas, liatin lupa juga. Nah itu. Jadi saudara, kita orangnya kayak gitu. Kita sering kali merasa, wah saya pengen hidup lama tapi kalau bisa nih kayak pedomannya anak muda nih. Lahir kaya raya, muda foya-foya, mati masuk surga. Nah itu. Enak kan? Jangan lupa ya, Tuhan Yesus lahir hina dina. Benar? Di dunia sengsara. Mati disalib. Gak ada yang mau saya kayak Tuhan Yesus lah. Tapi saya kayak Tuhan Yesus tapi saya diberkati Tuhan. Saya gak pernah doanya kayak saya kayak Tuhan Yesus. Saya berjalan seperti Tuhan Yesus. Lahir sengsara ya kan. Lahir hina dina. Terus kerja di dunia ini sengsara. Mati disalib. Ada gak yang pernah doa kayak gitu? Kalau nyanyi seperti Yesus ya kan. Seperti Yesus, amin Tuhan. Saya lahir mahina dina, amin puji Tuhan ya kan. Saya hidup di dunia ini sengsara Tuhan, haleluya. Nanti mati saya mau Tuhan disalib. Itu ada? Gak ada. Saya semua pengennya kalau mati gimana ya caranya enaknya. Enaknya gimana saudara? Saya berpikir, saya berdoa Tuhan, saya minta anugerah. Kalau mati ada syarat, ini ngatur Tuhan tuh kayak gini nih manusia teman saya ya. Tuhan kalau mati ya, jangan nyusahin anak, jangan masuk rumah sakit, jangan kecelakaan. Nah ini Tuhan ini tinggal milih nih, di mana nih matinya saya nih ya. Seandainya dia diatur saya mau gitu loh maksudnya ya. Saya nggak mau kecelakaan, orang tua saya mati kecelakaan, suami saya kecelakaan, masa saya kecelakaan juga gitu ya. Makanya saya nggak mau lah, saya bilang gitu. Kita ngatur-ngatur Tuhan terus, kita terlalu banyak mau ngatur Tuhan dan mau minta pertolongan kemana-mana. Nah saudara yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, luar biasa. Raja Daud juga mengakui bahwa Tuhannya itu Tuhan yang luar biasa. Kita baca dulu di Mazmur ya, Mazmur 121. Ini Daud. Semua orang punya masalah saudara, masalahnya beda-beda tapi pasti ada masalah. Kita baca ya Mazmur 121. Ini Mazmur yang saya suka dari kecil. Dulu saya suka nyanyi begini, saudara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya dulu banyak untuk panjangnya, saya lupa lagi panjangannya ya. Tapi seperti itu yang suka kita baca. Ayo kita baca dulu sampai selesai ya. Kita baca dulu mulai dari ayat yang pertama. Ini nyanyian Syarah. Siap ya? 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku
Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan ada jaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin, saudara ya. Ini penjagaan yang luar biasa dari Tuhan. Kita sering baca tapi kita tidak percaya. Seringkali kita tidak percaya. Walaupun Mazmur ini Daud ini sudah membuktikan seperti itu. Tapi kita sering tidak percaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita yang tak tertandingi oleh apapun. Ilah di dunia ini tak ada tandingannya. Semuanya Tuhan kita. Dan Tuhan kita yang benar. Kalau kita dibilang semua agama sama ya. Kita biar temennya banyak, iya sama emang. Kita orangnya ada pelin-pelan kalau sama teman-teman tuh ya. Ya kan bener kan sama, apalagi kalau yang di sebelahnya itu enggak ada orang Kristennya ya. Semuanya orang yang kayak gitu. Sama kan agamanya? Sama. Ngajar kebaikan kan ya sama lah. Kita kan semuanya pengen ke surga. Sama. Mulutnya mau ngomong nyambung gak berani ya. Mulutnya tuh. Masa sama? Kita tuh beda tau. Tuhan kita tuh luar biasa. Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan yang mau turun dari surga untuk menjadi tadi lahir sebagai manusia yang hina dina. Dan untuk sengsara, untuk ngajar, untuk jalan kaki, gak naik mobil, gak naik apa. Zaman sekarang semua naik mobil, naik sepeda motor, naik sepeda, segitu mulutnya masih ngomel. Tuhan Yesus gak punya sepeda, gak punya motor, gak punya mobil, gak ngomel dia. Jalan kaki juga waktu itu ya. Orang lain naik kuda, naik ontak, dia boro-boro. Naik kuda juga sekali-kalinya, bukan kuda lagi, keledai. Dia sengsara, dia ngajar kemana-mana. Setelah itu mati di kayu salib untuk kita. Siapa sih yang mau mati untuk kita sih? Suami aja belum tentu mau tahu. Kalau mati ya mati sendirilah. Gitu ya. Ya mati sendirilah. Istri-istri juga enggak akan lah seperti itu. Ya kita tidak akan seperti itu. Tapi Tuhan yang luar biasa itu mau supaya kita aman. Makanya Daud bilang seperti ini. Ini Mazmur ini ditulis sama Daud ketika dia ada di padang belantara. Lagi sukar sekali. Orang kalau sukar tuh susah loh memuji Tuhan. Bener enggak? Kalau kita lagi susah gitu diajak berdoa. Tadi saya baru cerita Linda itu orang yang luar biasa dalam Tuhan, tapi kalau waktu sakit permulaannya, kalau dia gimana nih, doa nggak usah doa-doaan katanya, nanti doa sendiri. Kalau ngomong firman Tuhan, jangan ngomong firman Tuhan ayat-ayat, jangan, udah tahu katanya. Nah kita seringkali begitu ya, kita sih tahu tapi melakukannya enggak itu loh, taunya sih tahu, bener. Tahu apa-apa aja, ada tuh Mazmur, ada tapi tidak melakukan. Nah saudara yang terkasihi, Daud yang mengalami kesukaran ini, pengarang Mazmur 121 disebutnya Mazmur Musafir atau Mazmur Prajurit. Dia ada di jalan, ada di bukit-bukit dan dia bilang, Tuhan adalah pertolonganku. Nah saudara yang terkasihi, bisa enggak kita seperti itu ya? Ini tahun berapa tadi? 2023 ya, nih tadi saya ceritain 2000. Kenapa? Artinya apa tahun 2023? Bapak Ibu tahu enggak? Nah yang baktian pagi jangan jawab ya. Tapi saya tahu ya, tahun ini 2023 itu artinya apa? Tahu enggak Bapak Ibu? Tahun 2023 artinya 2023 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Dan seluruh dunia tahu ini tahun 2023. Seluruh dunia mau sampai di Alaska, mau sampai di Australia, mau sampai di mana, Mesir, kayak terserah saudara mau kemana. Orang Jawa juga tahu ini tahun 2023. 2023 tahun yang lalu Yesus lahir di Bethlehem. Kita bangga tahu seluruh dunia mengakui ini tahun Anno Domini, AD, tahunnya Tuhan. Kalau sebelumnya tahun itu namanya Before Christ, bukan Before Muhammad, bukan. Before Christ, BC,
atau before Donald Trump, gak ada itu ya. Itu before Christ. Hebat sekali ya. Bukan before Konghucu, bukan before Buddha. Buddha itu adanya di dunia sebelum Yesus ya. Gak ada before-nya itu. Tapi BC itu berarti before Christ. Jadi 2023 artinya 2023 tahun yang lalu Tuhan Yesus Tuhan kita lahir di Bethlehem. Itu bukan satu kebetulan loh. Kita gak bisa bilang kebetulan kayak gitu. Oh gak ada. Sejarah manusia ini ditentukan oleh Tuhan. Ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang menentukan. Sekarang saya tanya lagi, kenapa kalau libur sedunia itu hari Minggu? Coba tahu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu pergi mana aja hari Minggu liburnya? Gak ada yang Selasa gitu ya. Itu kecuali kantornya memang rada-rada nggak tahu lah ya. Pokoknya yang itu ya. Kalau libur tuh pasti hari Minggu ya. Mau ke Israel juga Minggu libur loh. Walaupun dia Sabat ada juga Sabtu libur. Tapi hari Minggu libur. Negara Muslim liburnya hari apa? Ya Minggu, sama. Sama aja. Nah, kenapa Bapak Ibu? Tahu nggak? Soalnya, nah ini diinget-inget ya. Nanti lain kali kalau ada yang bertanya, kenapa sih kamu jadi Kristen? Soalnya hari Minggu Tuhan saya bangkit. Setuju? Kamu kenapa kamu mau Kristen? Soalnya tiap hari Minggu saya diingatkan nih. Tuhan Yesus bangkit hari Minggu. Di mana-mana ngomong, Alkitab ngomong Yesus bangkit hari Minggu. Gak ada yang ngomong maka hari Sabtu itu Sabat Yesus bangkit. Gak ada itu ya. Adanya hari pertama itu namanya hari Minggu. Hari Minggu. Keren kan Tuhan kita ya. Semua sedunia diingatkan. Awas ya kalau hari Minggu, setiap hari Minggu. Ingat ya, Yesus bangkit hari Minggu. Keren kita Tuhannya ya. Itu bukan Tuhan yang sembarangan. Kita udah benar hari ini ada di tempat ini. Memuja Tuhan karena Tuhan yang benar. Nah sekarang kenapa satu minggu itu 7 hari? Nah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin lagi, kok gak ada hari yang lain sih? Seluruh dunia itu 7 hari satu minggu. Matematika semua bilangnya gitu, seminggu 7 hari. Kenapa ya? Karena Tuhan menciptakan dunia dalam 7 hari. 6 hari menciptakan, 1 harinya istirahat. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saudara dan orang istimewa, punya Tuhan yang istimewa kayak gitu. Dia mempengaruhi sejarah dunia. Gak ada yang seperti dia, kerennya itu keren banget. Dia luar biasa, makanya gak salah juga Daud itu menyanyikan Mazmur di padang belantara. Kalau Mazmur di tengah kekayaan biasa, orang kalau lagi dapat undian, wah dapat cuan, senang banget ya, dapat mobil baru senang banget. Kalau dapat penyakit, gimana? Saudara pada kena COVID enggak saudara? Ada. Kena COVID enggak? Ada ya. Saya kenal yang Delta coba saudara. Lagi itu rombongan tahu sama pendeta-pendeta yang di sana ada 7 kami itu sama pengerja. Tapi sakitnya diem-diem semua di rumah. Ya, saya juga nggak mau ngomong-ngomong nanti saya dimasukin ke rumah sakit sendirian nggak mau saya. Udah aja saya di rumah. Pengerja tak suruh di rumah aja semua udah. Nanti dulu aku lagi pilek udah sana jangan kesini. Udah aku di rumah pembantu aku di rumah berdua lah. Sakit juga dia 2 minggu gak bisa ngapa-ngapain. Terus aku yang harus ngeladeni dia. Aku nih sambil sesek. Ya aku ngeladeni dia gak apa-apa. Nyapu, ngepel. Hebatnya tuh masih bisa nyapu ngepel. Keren kan? Delta juga. Siapa bilang Delta langsung koit gitu. Enggak ternyata ini saya berdiri di sini ya. Tanpa gejala sisa. Luar biasa nih saudara ya. Terus saya sambil nyapu saya bilang gini. Tuhan terima kasih dapat ini COVID. Haleluya saya bilang. Kalau saya harus mati, puji Tuhan. Saya ketemu suami saya ketemu Linda, saya ketemu papa mami, saya ketemu Ratna. Wow seneng banget nih di sana ya. Terus udah gitu, tapi kalau enggak Tuhan berarti saya harus melayani Engkau terus. Harus lebih rajin. Udah, saya gitu aja, saya enggak doa, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan. Kalau enggak sembuh Tuhan, saya enggak mau melayani Tuhan lagi, saya enggak jadi pendeta lagi. Masa pendeta sakit COVID enggak sembuh gitu ya misalnya ya.
Saya ngacem Tuhan bisa kayak gitu loh ya. Saya ngacem masa saya malu-maluin banget Tuhan, COVID kan kecil buat engkau tuh ya. Ngapain juga aku. Tapi enggak, aku cuma ngomong gitu aja. Sudah, pokoknya kalau mati haleluya. Berarti aku ketemu sama orang-orang yang aku kasihi. Udah selesai. Nah kalau enggak ya udah berarti aku masih melayani engkau. Nah saudara, sesek sekali itu COVID ya. Luar biasa itu namanya padang belantara. Nah, waktu itu saya di rumah mau keluar, keder ya, nanti barangkali ada yang ketularan ya. Jadi saya makannya telur sama mie. Sehat saya juga telur sama mie juga, mie Indomie itu. Untungnya saya masih punya Indomie di rumah ya. Makanya itu aja, udah cuma itu aja. Tapi nggak doyan makan memang waktu itu. Jadi kurus, setelah kurus saya senang, aduh jadi kurus. Kan perempuan-perempuan kalau kurus senang ya. Nah itu kayak gitu saya, aduh saya jadi kurus, haleluya ini gara-gara COVID. Padahal bangun sakit sehari makan 5 kali saudara, waduh langsung gembung lagi. Ya udahlah puji Tuhan. Nah jadi gimana ya, kita itu seringkali di padang belantara lupa mengucap syukur, malah kita ngancam sama Tuhan. Kita tuh Tuhan itu kayak pembantunya kita ya. Kalau malam suruh jaga malam, Tuhan lindungi saya, rumah saya jagain semua. Ya kan, kita mau kerja Tuhan, lindungi saya mau kerja, harus dapat cuan banyak Tuhan ya. Nanti di kantor Tuhan berkati kantor ini, jaga ya, jangan lupa ya. Dia disuruh jaga di kantor, suruh jaga di rumah, suruh jaga di pasar, suruh jaga di mana. Lah kita ini siapa? Bosnya Tuhan apa gimana sih? Kok kita nyuruh terus gitu ya. Nah itu yang seringkali kita tidak mau mengakui. Padahal memang kayak gitu. Nah, enaknya gimana? Harusnya kita seperti Daud, Mazmur di padang belantara. Waktu kita ada sakit, kita ada dalam cobaan, kita mungkin ada dalam istilah Indonesianya sial. Nah, soalnya dulu kalau ngomong sial dimarahin sama tante Oli Mesah ya. Kalau saya baru begitu ngomong sial, hei anak Tuhan tidak boleh ngomong sial, gak ada itu sial. Nah, gitu ya, saya diomelin, saya inget aja. Jadi mulut saya sekarang susah kalau ngomong sial gara-gara itu. Tante Oli itu yang ngomongin saya seperti itu. Gak ada, soalnya di dalam kita yang percaya pada Tuhan tidak ada hal yang kebetulan. Kalaupun harus sakit, jangan lupa, haleluya. Kalaupun kita harus mengalami ketidakenakan, apakah dalam pekerjaan, apakah dalam apapun, haleluya. Mengucap syukur di dalam segala hal. Itu yang dilakukan oleh Daud. Gimana? Apakah kita bilang, aduh Tuhan kayaknya kalau kayak gini gak bisa-bisa telat Tuhan. Nanti Tuhan datang mau nolong saya ini udah mati duluan. Karena Tuhan tuh kalau minta doa sama Tuhan tuh lama. Kalau ke dukun baru cepet, kalau sama Tuhan lama. Lama banget jawabannya ya. Mending kita ke dukun, jadi begitu keluar dari dukun sembuh penyakit saya. Begitu keluar dari dukun, saya bisa dagang lagi, dagangan saya laris. Tinggal nambahin apa tuh di tokonya biasanya. Ditambahin apa di situ, merah-merah kayak buah apa kayak beras 7 macam kayak. Kalau diminta sama dukun, beras 7 macam, merah, hijau, kuning, biru semuanya disediain. Ayamnya harus 4 warna, hitam, apa 4 warna deh ya, hitam, putih, belang-belang semua. Giliran Tuhan bilang, ayo kamu setia beribadah. Kalau yang susah mau, Tuhan gak pernah minta ayam ya sama kita ya. Kamu kalau mau berbakti sama aku, ayam supaya kamu diberkati, ayam 4 warna, 10 warna kayak beras, 7 warna, 7 macam, padan wangi, nah ini. Gak ada, gak susah datang sama Tuhan tuh tinggal berlutut aja, merendahkan diri. Gak maunya yang susah, heran banget orang tuh ya. Kenapa seperti itu? Maunya kayak gitu. Giliran dukun aja semua diikutin, dia maunya apa? Kembang 7 rupa, wah jalan-jalan kemana-mana teman 7 rupa. Kalau di sini cari 7 rupa mending tinggal ke Wastu Kencana ya. Giliran di Hercules kembang 7 rupa, aduh apaan wae di sana tuh ya, gak ada saudara ya. Tapi nurut, heran sekali sama manusia ini. Padahal Tuhan itu selalu menjaga kita. Tadi dibilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia sudah menciptakan langit dan bumi, kita tetap tidak percaya. Dia mengasihi kita sampai mati di kayu salib, kita tidak percaya. Aku masih ingat omongannya Linda. Mati aja mau buat kita, masa yang kecil-kecil kayak gini gak mau. Linda itu, dia memang positif orangnya.
Mati aja mau, apalagi buat kita yang kecil-kecil kayak gini, kecil semua. Kemarin saya baca renungan dari Rick Warren. Rick Warren bilang, kok kita seringkali tidak mau meminta sama Tuhan yang besar ataupun yang kecil. Kita takut kalau minta sama Tuhan tuh gak dikabulkan. Padahal dia menunggu kita meminta sesuatu. Buat Tuhan tidak ada permintaan yang besar. Semuanya kecil. Semuanya gampang buat Tuhan. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Seperti itu. Nah, semuanya gampang buat dia. Tapi gak gampang buat kita. Karena kita kita nggak percaya, kita tuh manusia kurang keren kayaknya ya. Ini yang tidak percaya udah dikasih tahu Alkitab sampai setebel ini tetap nggak percaya. Nah, bagaimana dengan Ayub, saudara? Ini satu ayat yang buat saya itu juga menampar saya ya. Coba kita lihat Ayub 38 ayat 11. Ayub 38 ayat 11, coba kita baca sama-sama ya. Ayub 38 ayat 11. Bisa tampilkan atau kita baca ya. Ayub 38 ayat 11. Ya, oke ya, kita bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Maka ketika Tuhan berfirman kepada laut. Nah saudara, laut itu ada gelombangnya ya. Saya tuh ke laut itu gak terlalu suka Bapak Ibu. Apalagi suruh berlayar. Saya bayangin dalamnya isinya binatang gak karuan gitu ya. Selain binatang gak karuan banyak setan lagi di situ gitu. Saya suka memikir ngapain saya di laut ya. Tapi saya suka lihat gelombangnya. Gelombangnya itu kayak kejar-kejaran tapi gak pernah pergi. Ajaib tuh gelombangnya. Gitu ya. Dan peselancar itu senang banget. Dan Tuhan pagi ini bilang kepada laut. Kalau aku bilang sama laut berhenti di sini ya gelombangnya ya. Gak boleh kesana lagi. Ya dia berhenti. Kata Tuhan berhenti dia. Gak ada gelombangnya gini, nanti sih Tuhan dikit lagi sih pantainya sebelah sana. Gak ada yang kayak gitu, gak kayak kita rewel sekali. Udah kamu sini ya, nanti Tuhan dikit lagi, kenapa sih Tuhan rewel banget. Terus baik-baiklah Tuhan mati aja mau buat saya, masa mau ngasih sedikit lagi buat saya gak mau. Kita sering gitu ya, kita ini mulutnya ngaco ya sering. Tapi ketika laut dibilang, kamu sampai sini gelombangnya ya, gak boleh kesana lagi, berhenti dia. Ketika dia naik kapal, ada gelombang besar, Tuhan bilang tenang. Itu gak ada yang bilang, nanti sih Tuhan, orangnya belum lagi pada takut. Nanti biar kejebur satu lah Tuhan, satu baik kejebur. Gitu misalnya ya. Pengen nyeburin orang itu satu tuh. Enggak, dia begitu dibilang tenang. Tenang. Laut diperintah mau. Hebat sekali. Orang diperintah tidak mau. Jadi pinteran laut apa pinteran orang sih sebenarnya. Iya kan, kalau dipikir-pikir, kalau kita diperintah Tuhan, gak mau, banyak alasan. Nah saudara, gelombang laut itu berhenti. Tuhan juga ketika kita dapat cobaan itu ada di kita masalah, ada semua orang punya masalah, mau pendeta, mau apa, semua punya masalah. Tapi ada batasnya. Tuhan tidak membiarkan batas itu dilampaui. Dia tahu, oh kekuatannya Rebeka mah manggul beras 5 kilo. Saya 5 kilo suruh manggul 100 kilo. Penyet saya juga ya, gak bisa ya. Mungkin kalau yang lain para pria-pria yang kekar bisa 100 kilo. Ibu-ibu rumah tangga walaupun badannya keker 100 kilo. Waduh, coba siapa yang tahan ya. Jadi Tuhan udah tahu ini 5 kilo udah. Jadi tidak boleh iblis itu mencobai kita 6 kilo gak boleh. Ada batasnya. Nah, selalu ada batasnya. Cuma kita yang sering tidak tahan nungguin batasnya itu. Padahal iblisnya baru ngasih setengah on. Tapi udah teriak-teriak, Tuhan saya mah kalau kayak gini gak kuat hidupnya. Kita cerewet sama Tuhan. Tuhan katanya Engkau menyembuhkan, katanya Engkau memberkati, katanya Engkau melindungi. Janjinya terus diklaim. Tapi sendirinya gak taat sih, cuman janjinya aja yang diklaim. Sendirinya karena kata Tuhan, ya kamu berdoa. Saya udah berdoa tuh
Kan udah lama, biasanya saya 5 menit, ini 10 menit Tuhan. Mas 10 menit kok udah tambah Tuhan, udah 2 kali lipat. Ya kan, saya udah puasa Tuhan. Apa iya puasa? Ya biasanya kan saya puasanya gitu deh, sekarang ya puasa. Puasa setengah hari lah Tuhan. Suka puasa setengah hari aja. Terus apa lagi? Sudah dengar firman Tuhan, udah melakukan belum? Ya kalau ingat ya melakukan, kalau nggak ingat ya nggak melakukan. Nah gimana sih Tuhan, kita kan manusia, Tuhan aja dulu pernah jadi manusia, masa nggak tahu sih yang namanya manusia. Kita itu kayak gitu sama Tuhan itu. Saya seringkali berpikir Tuhan itu ketawa-ketawa ya di sana ya. Benar, saya waktu di penjara ya Bapak Ibu ya, saya pernah ngomel-ngomel tuh. Satu hari tuh saya kesel sekali. Kesel di penjara kayak gini, emang salah saya apa ini di penjara ini, nyebelin. Kesel saya tuh, Tuhan tuh. Ngapain saya kan di luar bisa ngapa-ngapain, di sini aduh saya ngeselin cuma lihat jeruji lagi. Kalau malam lihat bintang dari jauh baik, terus nggak bisa ngeluyur, nggak bisa kemana-mana, siksaan banget ini kayak gini. Terus mata saya terbuka saudara, saya lihat Yesus itu lagi ketawa, giginya kelihatan gitu ya. Terus saya ngeliatin, ngetawain lu ya, kata saya itu ya dalam hati ya, ngetawain ya. Terus lama-lama saya ikut ketawa, saudara. Kalau ada orang ketawa tuh kita ikut ketawa ya. Nah dia ketawa, saya ketawa. Terus dia sih gak ngomong apa-apa, saudara. Tapi saya ngerti, kata Tuhan gini, walah kamu di penjara enak aja. Minum es, ada yang nganterin itu apa dispenser. Terus mau tidur ada yang nganterin kasur. Kamu gak ingat kasurnya Dunlopillo di penjara? Gak ingat? Bantalnya King Koil lu tuh. Orang lain juga gak punya bantal King Koil. Gitu kata Tuhan ya. Terus Tuhan ngomong lagi, kamu di sini dulu gaptek gak bisa ngetik-ngetik di komputer, sekarang lu jago cekrek sampai malam. Sekolah dulu tertunda, sekarang ambil S2 lu. Emangnya gak enak? Dia ketawa ya. Terus saya ketawa juga. Emang gue kurang bersyukur. Betul. Segala yang baik tidak kelihatan, segala yang jahat kelihatan. Itu manusia. Keterlaluan. Jadi saya, ya Tuhan sudah ya, saya bertobat. Jangan dihukum ya Tuhan ya. Saya bertobat, saya bilangnya. Saya minta ampun buat semuanya itu. Jadi saudara, Ayub juga tidak melebihi kekuatan. Walaupun dia korengan seawak-awak ya. Istilahnya tuh kalau penyakit tuh ya penyakit yang ampun. Kalau saya ngomong sial-sial bener deh. Kalau kanker udah jelas ya, koreng seawak-awak, aduh. Gatelan semua, bayangin itu gatel itu penyakit yang paling ringan tapi paling nyebelin. Gatel. Ya saudara, bayangin si Ayub itu sampai garuk-garuk sampai apa itu, semua buat garuk-garuk. Saudara sering gatelan enggak? Enggak, hebat juga ya. Kalau nyamuk satu di rumah saya nih, saya uber-uber saudara, ya ampun bener. Saya enggak rela dia menggigit saya nanti gatel, kesel saya juga ya. Nah seperti itu saudara. Jadi kita orangnya memang kurang bersyukur. Ayub aja ya sampai segitu aja. Selesai, setelah selesai Tuhan pulihkan. Ya gak usah ceritanya pulihkan lah 2 kali lipat, cantik, anaknya cantik-cantik, semuanya kaya, dibalikin semua kekayaannya. Saudara jangan pikir, oh iya enak jadi Ayub tuh, udahlah gue juga mau kayak gitu. Nanti juga dipulihkannya 2 kali lipat, biarin lah. Saudara itu perlu waktu bertahun-tahun, jangan dipikir kayak baca Alkitab. Oh kayak gitu 5 menit selesai, oh udah dipulihkan, wah enak ini ya, cuma 40 pasal kayak gini cuman berapa jam udah pulih. Nanti dulu pulihnya itu jangan berpikir cepat, itu bertahun-tahun, itu mungkin puluhan tahun setelah dia dapat kekayaan 2 kali lipat. Dia bersyukur gitu ya. Jadi saudara ya walaupun sekarang zaman instan bertobat, walaupun kita tahu susu ya instan. Makanan sekarang instan, bihun instan, mie instan, beras instan, semua diinstanin, enak ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang mengenai rohani nggak bisa instan. Kita mesti dididik dengan betul supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau ada sesuatu dalam kita, percobaan apa saudara, ketawalah, diketawain percobaannya. Oh kayak gitu, ya udahlah biarin aja. Gitu saudara, kayak gitu aja repot. Nah gak usah repot-repot sudah sama iblis itu, diketawain aja dia kabur sendiri. Kita jangan ketakutan sama iblis. Oh Tuhan sudah mengalahkan iblis kok. Tadi Ibu Esther tanya sama saya, Bu tadi malam bisa tidur gak? Ya bisa tapi bangun tiap jam. Gara-garanya tuh sudah
Di hotel tuh ada yang ngobrol di atas. Nanti saya bangun lagi sejam itu ngobrol gak habis-habis ya. Sampai pagi tuh. Terus saya berpikir, ya udah saya tahu. Ngertilah kamu ngobrol. Katanya Ibu Lis tuh yang depan ada anak-anak lari-lari. Dia dapatnya anak-anaknya, saya dapatnya ngobrolnya. Terus saya tak liatin aja. Kemarin saya masuk hotel saya udah urapi semua. Awas kamu berani masuk. Tidak boleh ya. Sebab aku berkuasa. Ada Tuhan di dalam aku. Tidak boleh mengganggu ya. Jadi lu beraninya ngobrol, ya udah sok aja ngobrol sok, nggak apa-apa. Orang cuma ngobrol aja, masa kita ada orang lain ngobrol kita marah, ya biarin aja. Kata saya udah diketawain aja. Kayak gitu sudah kita anggap enteng aja tuh semuanya kita ketawa, kita bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan aja menghentikan gelombang sampai di sini. Pencobaan ke atas kita tidak akan lebih kekuatan kita, sebab Dia bersama dengan kita. Amin saudara. Kalau begitu kita harus menyerahkan segalanya pada Tuhan ya. Kalau 1 Petrus 5 ayat 7 ya sebagai penutup ya kita lihat ayat 1 lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 7 itu ayat hafalan saya dari zaman dulu. Kita akan baca sama-sama kita hafalkan ya. Dengan alamatnya 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Ayo serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya sebab Ia yang memelihara. Ulangi, jangan nonton ini jangan ya. Ini ditutup sekarang ya. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah. Amin. Dia memelihara jiwa kita. Amin. Kalaupun kita mati, bersyukurlah. Waktu mati kita bersama dengan Tuhan. Abdiel anaknya Rinda, kalau saya bilang mati. Oma nih, kalau manusia itu meninggal jangan mati. Enggak sopan Oma tuh. Terus saya bilangnya, Tuhan Yesus mati. Enggak ada di Alkitab. Maka meninggallah Tuhan Yesus. Dia meninggal di hari Jumat misalnya ya. Gak ada. Matilah Yesus di kayu salib. Mana ayatnya meninggal? Diam dia. Gimana ya menjawabnya saya tuh. Saya juga sambil ketawa sendiri. Emang iya ya Alkitab itu tuh raja kurang ajar ya. Maksudnya tuh gak sopan banget ngomongnya mati ya. Kita cuma ngomongnya mati-mati terus. Oke lah. Tapi Tuhan sangat mengerti. Kalau kita ngomong gitu, Dia sangat mengerti. Dia tahu melebihi apa yang kita mengerti mengenai diri kita sendiri. Walaupun apa kita tahu Dia lebih tahu lagi. Luar biasa saudara. Kalau saudara pun harus berangkat, berangkatlah dengan sukacita. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Kita akan berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun yang dapat mengganggu kami karena kami adalah milik-Mu. Kalaupun gangguan itu sampai kami harus meninggalkan dunia ini, ya enggak apa-apa. Kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ada banyak persoalan dalam hidup kami. Persoalan yang bertubi-tubi bahkan. Tetapi Tuhan di dalam Engkau kami dapat menanggung segala perkara. Di dalam Engkau kami berkemenangan. Dan akan kami katakan melalui mulut kami, juga hati kami. Tuhan, Engkaulah segalanya buat kami. Kami milik-Mu dan Engkau milik kami. Tidak ada yang kami miliki di bumi maupun di surga. Hanya Engkau Tuhan. Maka bebaslah jiwa kami. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami asal bersama Engkau. Kami tenang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu pada siang hari ini. Kami percaya pimpinan-Mu sepanjang tahun yang dikatakan Pak Jokowi gelap ini akan menjadi tahun yang berkat buat setiap orang yang di sini. Karena kami memiliki Engkau. Bahkan kami bukan cuma diberkati, tapi kami akan memberkati orang-orang di sekitar kami. Menjadi terang buat mereka. Luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami. Hamba-Mu berhenti bicara, tapi firman-Mu itu akan tetap tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Akan berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi saudara.